Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita akan memulai babak baru, yaitu sistem kontrol homeostasis. Sistem kontrol homeostasis adalah suatu jalinan komponen-komponen tubuh yang saling berhubungan secara fungsional yang bekerja untuk mempertahankan suatu faktor dalam lingkungan internal yang relatif konstan di sekitar tingkat optimal. Untuk mempertahankan homeostasis, sistem kontrol harus mampu untuk pertama, penyimpangan dari normal faktor lingkungan internal yang perlu dijaga dalam batas-batas yang sempit. Kemudian yang kedua, mengintegrasikan informasi ini dengan informasi lain yang relevan. Dan yang ketiga, melakukan penyesuaian yang tepat dalam aktivitas bagian-bagian tubuh yang bertanggung jawab memulihkan faktor tersebut ke nilai yang diinginkan. Sistem kontrol homeostasis dapat bekerja secara lokal atau di seluruh tubuh. Sistem kontrol homeostasis dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, kontrol intrinsik dan ekstrinsik. Kontrol intrinsik atau lokal terdapat di dalam atau inherent dalam suatu organ. Intrinsik berarti di dalam. Sebagai contoh, karena otot rangka yang sedang berolahraga menggunakan oksigen dengan cepat untuk menghasilkan energi untuk menunjang aktivitas kontraktilnya, konsentrasi oksigen di dalam otot itu turun. Perubahan kimia lokal ini bekerja secara langsung pada otot polos di dinding pembuluh darah yang mendarahi otot tersebut, menyebabkan otot polos melemas sehingga pembuluh darah berdilatasi atau membuka lebar. Akibatnya terjadi peningkatan aliran darah melalui pembuluh yang melebar tersebut ke otot di atas sehingga oksigen yang disalurkan pun meningkat. Mekanisme lokal ini ikut mempertahankan kadar optimal oksigen cairan di sekitar sel-sel otot yang berolahraga tersebut. Kendati demikian, sebagian besar faktor di lingkungan internal itu dipertahankan oleh kontrol ekstrinsik atau sistemik, yaitu mekanisme regulasi yang dimulai di luar suatu organ untuk mengubah aktivitas organ tersebut. Ekstrinsik berarti di luar. Kontrol ekstrinsik organ dan sistem tubuh dilakukan oleh sistem saraf dan endokrin, dua sistem regulatorik utama tubuh. Kontrol ekstrinsik memungkinkan terjadinya regulasi terpadu beberapa organ untuk mencapai satu tujuan. Sebaliknya, kontrol intrinsik mengatur hanya pada organ tempat kontrol tersebut terjadi. Selanjutnya, mekanisme regulasi yang menyeluruh dan terkoordinasi itu sangat penting untuk mempertahankan keadaan stabil dinamik di lingkungan internal secara keseluruhan. Sebagai contoh, untuk memulihkan tekanan darah ke tingkat yang sesuai ketika tekanan tersebut itu turun terlalu rendah, sistem saraf secara simultan bekerja pada jantung dan pembuluh darah di seluruh tubuh untuk meningkatkan tekanan darah tersebut ke normal. Untuk menstabilkan faktor fisiologis yang sedang diatur, sistem kontrol homeostasis itu harus mampu mendeteksi dan menahan perubahan. Kata umpan balik itu merujuk pada respons yang terjadi setelah terdeteksinya suatu perubahan. Kata umpan maju digunakan untuk respons yang dibuat sebagai antisipasi suatu perubahan. Marilah kita bahas kedua mekanisme ini secara lebih terperinci. Yang pertama, umpan balik negatif itu melawan perubahan awal dan digunakan secara luas untuk mempertahankan homeostasis. Untuk menstabilkan faktor-faktor fisiologis yang sedang diatur, mekanisme kontrol homeostasis terutama bekerja berdasarkan prinsip umpan balik negatif untuk mengatasi perubahan. Pada umpan balik negatif, perubahan dalam suatu faktor yang dikontrol secara homeostasis itu akan memicu respons yang berupaya untuk memulihkan faktor tersebut ke normal dengan menggerakkan faktor dalam arah berlawanan dengan perubahan awalnya. Demikianlah penyesuaian korektif berlawanan dengan penyimpangan awal dari tingkat normal yang diinginkan. Contoh umpan balik negatif adalah kontrol suhu ruangan. Suhu ruangan adalah variabel terkontrol, suatu fakta yang dapat berubah-ubah tetapi dipertahankan dalam kisaran sempit oleh suatu sistem kontrol. Pada contoh kita, sistem kontrol mencakup termostat, tungku, dan semua hubungan listriknya. Suhu kamar ditentukan oleh aktivitas tungku, suatu sumber panas yang dapat dinyalakan atau dimatikan. Untuk menyalakan atau mematikan dengan benar, sistem kontrol sebagai suatu kesatuan harus mengetahui berapa suhu kamar yang sebenarnya, membandingkan dengan suhu kamar yang diinginkan, dan menyesuaikan pengeluaran panas dari tungku agar suhu sebenarnya dapat mencapai tingkat yang diinginkan. Termometer di dalam termostat itu memberi informasi tentang suhu kamar sebenarnya. Termometer adalah sensor yang memantau tingkat variabel yang dikontrol. Sensor itu biasanya mengubah informasi asli mengenai suatu perubahan menjadi suatu bentuk bahasa yang dapat dipahami oleh sistem kontrol.
Kemudian, sebagai contoh, termometer itu mengubah tingkat suhu udara menjadi impuls listrik. Pesan ini berfungsi sebagai masukan bagi sistem kontrol. Penetapan termostat itu menentukan tingkat suhu yang diinginkan atau set point atau titik patokan. Termostat itu bekerja sebagai integrator atau pusat kontrol. Termostat itu membandingkan masukan sensor dengan titik patokan dan menyesuaikan pengeluaran panas dari tungku agar terjadi efek sesuai yang melawan penyimpangan dari titik patokan. Tungku itu berfungsi sebagai efektor, komponen sistem kontrol yang diperintahkan untuk melaksanakan efek yang diinginkan. Komponen-komponen umum pada sistem kontrol umpan balik negatif ini diringkaskan di gambar berikut ini. Perhatikan baik-baik gambar tersebut dan kunci-kuncinya. Simbol dan definisi yang dikenalkan di sini digunakan di diagram-diagram alir di seluruh video yang akan datang. Marilah kita lihat suatu lengkung umpan balik negatif tipikal. Sebagai contoh, jika pada cuaca dingin suhu kamar itu turun di bawah titik patokan dan termostat melalui sirkuit penghubung itu mengaktifkan tungku yang menghasilkan panas untuk meningkatkan suhu kamar. Jika suhu kamar itu telah mencapai titik patokan, maka termometer tidak lagi mendeteksi penyimpangan dari titik tersebut. Akibatnya, mekanisme pengaktif di termostat dan tungku itu akan padam. Oleh sebab itu, panas dari tungku itu melawan atau negatif terhadap penurunan suhu awal. Jika jalur pembentuk panas itu tidak dihentikan setelah suhu sasaran tercapai, produksi panas itu akan berlanjut dan kamar akan menjadi semakin panas. Titik patokan tidak terlewati karena panas itu memberi umpan balik untuk mematikan termostat yang memicu pengaktifannya. Oleh sebab itu, sistem kontrol umpan balik negatif itu mendeteksi perubahan dalam suatu variabel terkontrol yang menjauhi nilai ideal, memulai mekanisme-mekanisme untuk mengoreksi situasi dan kemudian memadamkan dirinya. Dengan cara ini, variabel terkontrol itu tidak menyimpang terlalu jauh di bawah atau di atas titik patokan. Bagaimana jika penyimpangan awal adalah peningkatan suhu kamar di atas titik patokan karena udara di luar terlalu panas? Tungku penghasil panas itu tidak bermanfaat untuk mengembalikan suhu kamar ke tingkat yang diinginkan. Sistem kontrol yang berlawanan termasuk pendingin udara diperlukan untuk menurunkan suhu ruangan. Dalam hal ini, termostat melalui sirkuit penghubung dapat mengaktifkan air conditioner AC yang mendinginkan udara kamar. Efek yang berlawanan dengan efek tungku. Dengan mekanisme umpan balik negatif, jika titik patokan itu telah tercapai, AC itu akan dipadamkan. Untuk mencegah apa? Kamar menjadi terlalu dingin. Perhatikan bahwa jika variabel terkontrol itu hanya dapat secara sengaja disesuaikan untuk melawan perubahan ke satu arah, variabel itu dapat bergerak ke arah yang berlawanan tanpa terkendali. Sebagai contoh, jika rumah itu hanya dilengkapi dengan tungku yang menghasilkan panas untuk melawan penurunan suhu kamar, tidak tersedia mekanisme untuk mencegah rumah menjadi terlalu panas pada musim panas. Walau demikian, suhu kamar dapat dijaga relatif konstan melalui dua mekanisme yang berlawanan, satu yang memanaskan dan satu yang mendinginkan kamar, meskipun suhu di lingkungan luar sangat bervariasi.